Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Donika Tiffany Nuria dari kelas PKK 5 semester 4 NIM 23101047. Di sini saya akan membacakan hasil resume saya tentang sejarah gereja Indonesia. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, baik itu peristiwa politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sejarah juga dapat diartikan sebagai kisah atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Sejarah memiliki beberapa tujuan, antara lain, yang pertama, mengenal dan memahami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis penyebab serta akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dan yang ketiga adalah mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut untuk kehidupan di masa kini dan masa depan. Sejarah juga memiliki beberapa manfaat, antara lain, yang pertama membantu kita memahami identitas dan jati diri kita sebagai bangsa dan negara. Yang kedua membantu kita mempelajari dan mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dan yang ketiga, membantu kita membangun kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya mempelajari dan menghargai sejarah. Sejarah gereja adalah studi tentang perkembangan dan perjalanan gereja Kristen sejak zaman-zaman rasul-rasul hingga saat ini. Sejarah gereja mencakup berbagai aspek seperti yang pertama, perkembangan doktrin dan teologi Kristen. Yang kedua, sejarah gereja-gereja lokal dan denominasi-denominasi Kristen. Dan yang ketiga adalah peran gereja dalam sejarah sosial, politik, dan budaya. Yang keempat, perkembangan liturgi, ibadah, dan praktik keagamaan Kristen. Yang kelima, sejarah para pemimpin gereja seperti paus, uskup, dan reformator. Sejarah gereja dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode rasuli dari abad ke-1 Masehi. Periode patristik abad ke-2 sampai abad ke-5. Periode abad pertengahan abad ke-5 sampai 15 Masehi. Periode reformasi abad ke-16 Masehi. Periode modern abad ke-17 sampai 20 Masehi. Periode kontemporer abad ke-20 sampai 21 Masehi. Studi sejarah gereja penting karena membantu kita memahami yang pertama, akar dan identitas gereja Kristen, perkembangan doktrin dan teologi Kristen, peran gereja dalam sejarah dan masyarakat, dan bagaimana gereja telah berpartisipasi dan berubah seiring waktu. Sejarah gereja Indonesia dimulai dari abad ke-16, ketika agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis. Nah, berikut adalah ringkasan singkat tentang sejarah gereja Indonesia. Periode awal 1511 sampai 1602. Yang pertama, pengenalan agama Kristen. Agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis pada tahun 1511. Yang kedua, pembangunan gereja. Gereja pertama di Indonesia dibangun di Maluku pada tahun 1522. Periode VOC dan pemerintahan kolonial 1602 sampai 1942. Yang pertama, peran VOC. Perusahaan Hindia Timur Belanda memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen di Indonesia. Yang kedua, pembangunan gereja-gereja. Banyak gereja-gereja dibangun di berbagai kota di Indonesia seperti Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta dan Semarang. Yang ketiga, misi dan pendidikan.
Para misionaris dan pendidik Kristen memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen dan pendidikan di Indonesia. Periode kemerdekaan 1942 sampai 1963. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, pengakuan gereja. Gereja-gereja di Indonesia mulai mengembangkan identitas dan otonomi mereka sendiri. Yang ketiga, peran gereja dalam pembangunan. Gereja-gereja di Indonesia mulai terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Periode modern 1965 sampai dengan sekarang. Yang pertama, pengembangan gereja. Gereja-gereja di Indonesia terus berkembang dan mengembangkan identitas mereka sendiri. Yang kedua, peran gereja dan masyarakat. Gereja-gereja di Indonesia terus terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi, serta mempromosikan nilai-nilai Kristen. Yang ketiga, tantangan dan peluang. Gereja-gereja di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berubah-ubah. Beberapa gereja besar di Indonesia antara lain Gereja Katolik Indonesia, Gereja Protestan Indonesia, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pentakosta Indonesia. Beberapa tokoh penting dalam sejarah Gereja Katolik antara lain, yang pertama, Santo Fransiskus Xaverius 1506 sampai 1552. Misionaris Jesuit yang pertama kali memperkenalkan agama Katolik di Indonesia. Yang kedua, Monsinyur Albertus Soegijapranata 1896 sampai 1963, uskup pertama di Indonesia yang memainkan peran penting dalam pengembangan gereja Katolik di Indonesia. Dan yang ketiga, Kardinal Julius Dharma Temdeja 1934. Kardinal Indonesia pertama yang memainkan peran penting dalam pengembangan Gereja Katolik Indonesia. Sekian video dari hasil resume saya. Terima kasih. Shalom.